hari ini tentunya kita hadir di sini untuk menyaksikan juga bersama yaitu dalam acara launching poster dan trailer official Iblis dalam Kandungan 2 Desember. Saya boleh minta tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua. Baik, selanjutnya langsung kita undang dulu untuk orang-orang yang begitu hebat yang akan nanti hadir di tengah-tengah kita. Kita akan undang terdahulu trailer produser eksekutif kita pada hari ini. Kita undang yang pertama ada Bapak Niki RV. Kami silakan untuk masuk. Langsung masuk ke dalam ruang acara ya. Kami silakan untuk Bapak Niki RV. Oke, kita undang untuk Bapak Randy. Kami silakan untuk masuk dalam ruangan. Dan juga tentunya Ibu Lili Lawrence Low. Kami undang juga untuk dapat bergabung bersama kita. Dan juga Bapak Heru Sutanto, Bapak Victor G. Pramusinto kami undang untuk masuk ke dalam ruang acara. Boleh kita tepuk tangan dulu dong untuk dari produser eksekutif kita pada sore hari ini. Kami silakan. Baik, selanjutnya kita undang juga yakni para casting dan juga para pemain ya dalam film Iblis dalam Kandungan 2 Desember ini. Kita undang yang pertama ada Denny Rawiraguna. Kami silakan untuk masuk ke dalam ruang acara. Kami silakan. Baju merah. Ini mantan gue. Handphonenya aja yang Boleh minta tepuk tangan, yang bisa tepuk tangan boleh dong. Kita undang ada Widi Mulia. Kami silakan. Kita undang tentunya untuk para pemain kita ada Widi Mulia, ada boleh minta tepuk tangan Muhammad Adiat, boleh kami undang Munggara Nolrat, Ananda Dos, Dayu Wijanto, dan Pipin Putri. Kami silakan boleh masuk ya. Yang boleh minta tepuk tangan boleh tepuk tangan. Kami silakan. Baik. Kadayu, tarik nafas. Baik, kami silakan boleh berada di tempat yang sudah disiapkan. Dan terakhir tentunya kita undang saudara kita yang begitu luar biasa, Pak Johan Sanjuran. Kami boleh tepuk tangan juga. Kami silakan boleh bergabung, ya. Kami silakan untuk teman-teman para sekte boleh berada di tempat yang lain terlebih dahulu di dunia kalian. Silakan. boleh? Ya. Oh iya. Kami silakan untuk teman-teman para sekte dan juga untuk Mau juga dong. baik. Oh lagi ada itu ya? Baik, kita masih foto, tapi sebelumnya kita akan buka poster terlebih dahulu ya. Dan Pak Jo boleh izin paling depan. Mau poster dulu? Iya, lihat ke depan sini, ke depan. Boleh mendekat ke poster semuanya. Boleh mendekat ke poster semuanya. Baik. Sebelum dibuka boleh diambil gambar dulu. Silakan diambil gambar dulu ya. Baik. Pak Jo udah siap ya untuk buka poster kita pada hari ini. Baik, dengan hitungan ketiga. Siap Pak Jo? Ini dia poster tentunya untuk film Iblis dalam Kandungan 2 Desember. 1, 2, 3. Boleh minta tepuk tangannya dong. Wah, silakan diambil gambar. Kita foto lagi, kita foto lagi, kita foto lagi. Kita foto lagi, kita foto lagi, kita foto lagi, kita foto lagi, kita foto lagi. Boleh dimundur sedikit, oke. Oke. Baik, kita ambil gambar yang di area tengah dulu. Di area tengah dulu, area tengah. Kita ambil gambar untuk teman-teman media di tengah. Silakan ya di tengah dulu. Siap 1 2 3, 1 2 3. Sekarang ke kiri boleh 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Kasih salamnya boleh dong. Cuan. 1 3. Kita akan menonton 2 video atau 2 trailer ya yang akan kita sama-sama saksikan. Dan spesialnya untuk video kedua atau trailer kedua ini perdana juga teman-teman yang udah lihat ya, teman-teman yang udah bisa lihat hari ini spesial banget karena yang sudah launching ataupun juga sudah di media lainnya tetap di aksesuar hanya trailer pertama. Baik, kita akan saksikan ini ya trailer yang pertama. Selamat menyaksikan.
Nggak ada space lagi om. Banyak keluarga pasien yang tidak paham bahwa resiko buruk sangat mungkin menimpa ibu dan bayi dalam kandungannya. Maksud suster? Itu prosedur standar yang harus dijalani kalau dilakukan operasi. Tapi kan ibu kamu sudah mempercayakan semuanya kepada saya. Dan saya harap kamu dan adik kamu juga seperti itu. Rumah sakit ini ternyata ada kaitannya sama sekte mungkin bokap gue mati kan. Dan mereka ngincer bayi yang ada dalam kandungan bokap gue. Anak cantik. Udah bangun. Kamu tunggu di sini dulu ya sebentar. Nanti akan ada giliran kamu. Tepuk tangan dulu. Dan kita lanjut ke video kedua. Jagat Masih tinggi. Kalau nggak diawasin, kasihan sama bayinya. Jadi lebih aman kalau ibu tuh dirawat. Anda boleh keluar ya? Kalau nggak bisa nunggu sebentar ya, sus. Kan ruangannya banyak yang kosong, sus. Saya kira peraturan itu sudah jelas dari awal. Ada bapak-bapak nangis, bengkak karena anaknya meninggal di ruang sama dokter. Selanjutnya bukan saya kan dok yang ada di posisi itu. Arwah menangis di antara yang nyata dan bakal bebaskan mereka. Itu alami ibu nggak bisa selamanya sama kalian. Harus juga sekarang dan rumah sakit ini ternyata ada kaitannya sama sekte mungkin bokap gue mati kan. Tumbuhkan ia dengan kasih yang sungguh. Mau kamu duluan atau ibu kamu dulu yang operasi di sini? Meriah. Masih. Ini untuk para pemain semuanya apa kabar? Semua yang kawin dan juga teman-teman semua sehat ya? Sehat ya, alhamdulillah. Senang sekali kita para awak media juga bisa hadir di sini menyaksikan untuk launchingnya. Saya ingin ngobrol-ngobrol dulu sebelum nanti kita lempar sama teman-teman awak media. Mereka juga sudah banyak pertanyaan yang sudah disiapkan ya. Tapi untuk pertama izin untuk para pemain boleh dong perkenalan lagi sama kita ya, nama dan juga pemeran jadi apa sih, berperan jadi apa dalam Iblis dalam Kandungan 2. Kami silakan, mungkin dari mana dulu? Dari situ dulu boleh? Ya, kami silakan. Ya, halo semuanya, saya Pipin Putri. Di film ini saya berperan sebagai Bimumon. Bimumon. Kalau Bimumon tadi yang mana tuh, izin? Tadi ada yang dari yang pertama. Oh, yang pertama. Oke. Baik. Perkenalkan, aku Muhammad Aniat, di sini berperan sebagai Vito. Oke. Paling kelihatan kalau Adiat paling kelihatan di situ.
Iya, paling imut tadi di situ trailernya. Kalau ke Widi silakan. Udah 2 tahun berlalu, sekarang udah jauh. Iya. Udah Iya. berpindah tuh, Bu Pipin paling inget. Saya Widi Mudia berperan sebagai Amelia. di film ini. Oke, baik. Selanjutnya. Halo, selamat siang. Aku Deni Raguna berperan sebagai Alani. Alan yang tadi nangis ya Kak, bukan ya? Iya. Oh iya, oke baiklah. Oke, Ibu. Selamat sore semuanya. Saya Susiati, saya berperan sebagai Suster Miranda. Oke, suster yang tadi ya Bu ya. Oke. Iya, muda dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Munggarang. Aku berperan sebagai Bara. Sebagai Bara ya. Oke. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Saya Nanda George, saya sebagai Pak Karta. Pak Karta. Ini mau diingetin nih, harus nonton yang pertama dulu, baru paham karakternya Pak Karta nanti kayak apa yang kedua. Oke. Iya, karena yang pertama itu istrinya mati, padahal enggak. Oh, penasaran dong berarti tuh. Penasaran. Halo, selamat sore semua. Saya Victor G. Pramusinto. Dari sini saya sebagai produser. Oke. Ya, sore teman-teman semua. Nama saya Lili panggilan Siena sebagai produser. Baik, boleh. Saya minta tepuk tangan, mereka lebih sibuk semua. Kita sendiri tepuk tangan boleh. Baik. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol juga nih terkait film ini nih, ya kan? Kalau sebelumnya aku juga ikut di launchingnya Saranjana, ya, sama Pak Ju. Pasti nah ini juga sama nih. Kami atau saya pribadi juga pengen tanya, kalau bicara tentang genrenya kan pasti ini horor, ya kan, horor, ya kan? Izin dong, kalau dari Ibu sendiri, bagaimana rasanya bermain dalam film horor dan pernah nggak sih ngalamin sesuatu dalam syutingnya di film tersebut? Saya pengen dengar dulu, siapa tahu punya sesuatu yang pernah dialami gitu. Kalau dari Ibu sendiri pas pada syuting ada nggak sih pengalaman tersendiri? Kalau pas syuting film ini nggak ada. Cuma memang yang tadi rumah sakitnya itu memang agak horor sih ya. Walaupun saya nggak mengalami itu. Di film lain mengalami, tapi di film ini enggak. Oh, aman-aman aja berarti? Aman-aman aja. Aman ya. Soalnya kita semua di sini nice, jadi setannya juga takut. Iya betul. Kalau Adiat nih izin ya. Iya, Adiat tahun pas Saranjana kemarin masih segini, sekarang udah gedean lagi ya. Iya. Kalau Adiat sendiri, ini film horor keberapa sih kalau buat kamu? Ini film horor yang berapa? Udah banyak sih. Udah banyak. Luar biasa. Keren. Segini udah banyak, kita belum sama sekali nih ya. Udah dari semua film horor yang pernah kamu perankan, mainkan, apa yang membedakan dari film sebelumnya sama film yang ini? Ini tempatnya jauh sih dari tempat apa ya, pemukiman ramai lah. Terus tempat rumah sakit itu beneran serem. Sebenarnya ini asrama, cuman dijadiin rumah sakit dan serem banget tapi dalamnya bener. Nah, kamu ngalamin sesuatu itu gak? Mungkin lagi kalau kemana-mana, kalau lagi syuting situ kebanyakan malam ya Pak Jo ya? Pasti malam ya, pasti malam. Itu mohon maaf ini, kalau pipis temenin nggak itu? Pasti ya, pasti ya. Kamu ngerasain sesuatu nggak kalau lagi syuting terutama malam ya? Apalagi emang selalu filmnya horor gitu kan? Pasti ada ngerasa takut sih, cuman kalau kejadian, alhamdulillah aku nggak ada kejadian ke aku. Tapi waktu itu kayaknya ada kejadian kesurupan sih. Kesurupan, pemain juga? Ada ya? Figuran para talent. Oh, figuran. Malah pemain intinya emang enggak ya, yang figuran kena ya. Belum lihai berarti mereka ya. Undang kita yang pastinya. Apalagi si bapak ini nih, jangankan sekte tadi, ini malah dibilang ya saya ketuanya sekte katanya tuh. Tapi Pak, di film ini kamu ngerasa enjoy nggak sih dia? Enjoy banget sih. Enjoy banget. Karena sangat sehat sih syutingnya, aku suka banget sih. Oke, suka banget. Tapi kalau sama Pak Jo ya, iya. Takut Bang Jam. Iya. Oke, makasih dia. Kalau ini izin. Iya. Kakak kan aku juga kenal kakak udah lama nih, maksudnya film-film kakak tuh udah banyak gitu kan. Banyak. Ya, bedanya film horor sama film yang biasa atau sinetron yang biasa apa? Bedanya? Oh banyak dong. Banyak. Kita lihat ya. Iya. Tapi aku mau kasih tahu, ini tuh comeback aku pertama kali ke horor. Setelah pertama kali layar lebarku juga horor. Iya, jadi aku waktu itu dari Hati Films nawarin, terus aku kayak wah seru banget nih gitu, karena
Sebenarnya aku tidak terbatas apa itu istilahnya genre ya. Jadi Oke. mau apapun, kalau ceritanya menarik hati, Iya. karakter yang digambarkan kan aku jadi Amelia jadi ibu. Iya. Biasanya nih kalau ibu, bapak itu pasti istilahnya domesticated deh. Iya. Maksudnya perannya pasti di rumah aja dan sebagainya. Jadi waktu aku ditawarin, kita ketemu aja yuk ngobrolin gitu. Jadi ini pertama kali comeback di horor, tapi kenapa? Karena ceritanya buat Amelia seorang ibu tuh nggak umum gitu loh, Iya, digambarkan di luar biasa. film-film lain. Jadi waktu Mas Jo bilang, tapi Mbak ini melanjutin film yang pertama yang Iya. diperankan oleh yang lain gitu. Iya, betul. Jadi malah tantangannya sih sebenarnya di situ. Tapi aku sendiri senang punya dapat penawaran ini dan menjalankannya bareng sama mereka gitu. Jadi sama Ibu Dayu apalagi Iya. kolega kerja dulu, terus kita malah ketemu di ruang kerja yang berbeda gitu. Iya. So happy. So happy ya, Yes. keren. Thank you. Betul. Untuk kakak, berarti kalau kamu beberapa tadi di situ yang nangis ya, ya, yang nangis tadi aku lihat tuh nangis sama itu kan, sama ibu tadi ya. Iya. Iya kan? Betul. Yang paling berkesan kamu ikut dalam film ini apa? Oke, film Iblis dalam Kandungan ini tuh sebenarnya berkesan banget buat aku pribadi. Pertama karena ceritanya juga dari awal, dari Iblis dalam Kandungan yang pertama itu aku suka karena bukan horor aja tapi drama juga. Dia mengangkat cerita keluarga juga. Iya. Terus ceritanya tuh mudah dipahami dan juga kena ke hati gitu. Penulisan skenarionya juga aku suka banget. Thank you Mas Jo udah bikin skenario sebagus itu dan aku ngerasa mungkin sedikit ada challenge-nya karena kita syuting Iblis dalam Kandungan yang pertama itu kan di tahun 2019 kalau nggak salah. Dan syuting ini 2022 ya, 2022. Jadi 2-3 tahun itu lumayan untuk nge-recall karakternya tuh lumayan agak PR jujur buat aku. Apalagi perbedaan itu kan 3 bulan kemudian kalau nggak salah ya, bukan yang 5 tahun kemudian. Secara karakter itu kan berarti berkembangnya nggak jauh gitu. Walaupun memang sudah banyak perubahan dari karakter Alani karena sudah banyak yang terjadi di kehidupannya gitu. Tapi secara karakter itu aku lumayan PR sih. Tapi untungnya didampingin Mas Jo, teman-teman cast yang lain yang juga sangat-sangat membantu juga dan juga ada coaching juga. Jadi aku senang banget terlibat di project ini sih jujur. Yang penting tuh ini kan di sini kayak action. Oh iya, action. Aku dari dulu aku takut banget ngambil action karena aku tuh kayak kalau ngapalin Korea tuh agak-agak susah sedikit gitu. Tiba-tiba di set tuh ada aja gebrakannya Mas Jo. Tiba-tiba ada yang action, ada koreo yang jatuh aku sih. Iya, itu agak challenge buat aku selain yang syutingnya udah lama itu. Iya, tapi overall sih enak dan nyaman dengan bekerja sama dengan teman-teman. Nyaman banget. Ada sih satu yang lucu gitu. Dia udah siap mau action, tiba-tiba tunggu, kenapa? Nunggu Adiet bangun tidur. Iya, Adia. Saking kita juga ngejaga, emang ada anak yang harus tidur cukup gitu. Lucu ya? Sebenarnya boleh dibilang kalau Adiet berarti udah paling luar biasa kalau sampai ada hal seperti itu. Sebentar dulu, Adiet mesti tidur. Spesial banget kamu udah di antara pemeran utama semuanya pun kamu paling spesial berarti. Tapi udah kayak keluarga, Yes, semuanya betul. syuting tuh udah gak ada pressure, jadi bener-bener aduh emang dari hati semua gitu. Nah, sama kayak PH-nya dari hati. Kontrak menyusul ya. Kontrak menyusul. Oke, terima kasih. Bagi Bu Daina, tadi berperan sebagai Miranda, Suster Miranda. Kalau dari karakter kan ini karakternya seperti apa nih suster tersebut? Suster Miranda itu misterius. Misterius. Tiba-tiba nongol gitu. Tiba-tiba nongol, bagian ngagetin, departemen ngagetin, nongol-nongol mendadak gitu dah. Departemen tadi lah. Departemen pengagetan. Departemen pengagetan. Oke. Dan seperti apa ya? Sangat misterius dan sulit ditebak. Orang akan mungkin penonton akan salah kira gitu terhadap Suster Miranda itu salah pikiran, salah duga. Pengalaman lu nanya apa lagi? Ya. Ini masih iya benar Bu. Kalau tadi kan mungkin itu salah satu yang memang pengen ditunjukkan di film ini untuk para penonton ya, terutama
yang diperankan sama ibu sendiri tadi ya, suster yang misterius gitu kan, misterius. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya, kalau dari film ini dan izin, film yang keberapa sih kalau ibu udah mainkan? Ratusan ya? Pastinya ya. Sama Pak Yan. Tujuan di data Pak Yan. Oke. 72 dan setengahnya mungkin kurang lebihnya lebih besar pada film horor. Oh enggak, keseluruhan judul ya, maksudnya ada film, ada series. Yes, betul. 72. Kalau di film ini dengan teman-teman yang mungkin Seangkatan. ya, emang kelihatan beda tipis kok Bu. Beda tipis. Satu SMA satu angkatan. Iya, kalau ini murid. Iya kan. Apa sih kalau buat dari ibu sendiri sebagai salah satu pemeran di film ini yang ingin disampaikan buat orang lain yang akan nonton film ini? Kalau menurut ibu, paham nggak ibu? Kenapa langsung aku ada sentimen? Tidak, justru aku penasaran. Sama ibu aku penasaran. Bu, kalau ibu kita anggap di sini udah, mohon maaf ya Bu, senior di peran ya. Sampai departemen perkagetan terguncang. Iya. Tapi yaudah, poinnya satu aja yang tadi sampai Bu. Lupa pulangnya lewat mana? Masih di parkiran bawah sih Bu, saya sampai belakang gedung ini. Yang harus disampaikan ke penonton di film ini adalah jangan gampang percaya dengan orang. Oh, itu maksud saya. Makanya deception ya Bu. Oke. Jangan terlalu gampang percaya dengan orang. Orang yang bungkusnya baik bisa menjadi sebaliknya. Orang yang bungkusnya jelek bisa menjadi sebaliknya. Jadi sebaiknya hati-hatilah ya. Baik, dan kita berasa dinasihatin sama dosen ya. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan dulu. Boleh ke belakang, ya kan? Oke, lanjut. Oh, yang muda dulu kata yang muda dulu. Boleh dikasih tahu lagi kamu berperan tadi sebagai apa di situ? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Munggaran. Di sini di film Iblis Dalam Kandungan 2 ini saya berperan sebagai Bara. Ya, Bara itu. Ini pertanyaannya mau film apa karakter? Ya, satu kalau karakter kamu sih. Oke. Karakter Bara di sini adalah seorang dokter. Oke. Seorang dokter yang mempunyai masa lalu tuh sebenarnya dia ada deket lah dengan keluarga ini. Jadi mempunyai suatu tali persaudaraan yang lumayan erat sebenarnya sama mereka. Jadi Bara ini merupakan apa ya? Ngomong apa sih? Si Bara ini kayak memberikan ketika melihat si Alani yang kesusahan, untuk keluarganya kesusahan, dia otomatis kayak berusaha untuk membantu mereka dengan semampunya Bara. Dan kebetulan ranahnya itu sesuai dengan kerjaannya Bara, karena Bara dokter dan di sini permasalahannya ada di lingkup dokter. Jadi di situ Bara memperjuangkan ibunya Alani dan selebihnya nanti bisa dilihat lagi pasti filmnya. Oke, nah ini kalau yang pertama kamu juga ikut ya? Yang pertama enggak. Oke, ini kedua ya. Tapi paling tidak berarti sudah melihat juga, artinya peran ataupun juga yang ada di film pertama ya? Pasti. Sebelum pertama ya. Sebelum ambil ini aku udah berusaha lihat dulu biar tahu alur ceritanya. Karena lumayan nyambung ya, karena ceritanya masih hamil juga, jadi lumayan harus recall cerita-cerita sebelumnya. Pernah nemuin pengalaman apa pas syuting? Ada mungkin? Syuting sih kalau aku pribadi nggak ada. Alhamdulillahnya, cuma untuk keadaan di di lokasi banyak beberapa yang dialami, entah kru, entah para pemain-pemain kayak hantu itu ada ya, Denira ya, hantu itu ya, yang sekte itu, yang sampai kalau nggak salah jadi diganti hantunya nggak sih? Iya kalau nggak salah, karena dia nggak kuat gitu lah. Ya itulah. Alhamdulillah kalau para pemain karena mungkin saling memberikan energi positif, jadi kita saling ini lah. Kayak contoh aku sama Budayu aja, aku kan nginap di lokasi itu. Oke. Jadi aku nginap sama Budayu sama pemain lain beberapa, dan di situ benar-benar gelap. Di ke toilet kita kadang-kadang mati lampu, kita satu ke toilet semua ke toilet. Oke. Aku sama Budayu sama Gusti Gina, ya itulah kita saling mempererat biar hantu nggak
mendekati kita ya, mendekati kita ya. Jadi kalau ada toilet misalnya satu itu bergantian, lu dulu, oke gue di depan, ngobrol, ya kan, udah aman, keluar, ya kan, dicek dulu kondisi mata masih aman ya, aman gitu ya kan, mata kunang-kunang nggak gitu, kalau aman, oke gantian gitu ya, saling jaga gitu ya. Oke, terima kasih boleh minta tangan dulu dong. Ya, untuk abang boleh dong sedikit ceritain juga kalau karakter di film ini buat abang sendiri apa sih di sini? Jadi apa? Di sini karakternya continue. Oke, jadi Karta. Jadi Karta ini kalau di sebuah perusahaan itu general manajernya sekte. Oh, GM sekte. Ya. Dan di awal IDK 1 kan memang orang nggak mengira. Kalau Karta ini ternyata biang keroknya kan di situ. Nah di sini dimunculkan ketua sektenya, ketua sektenya dimunculkan dan ya ini ya pembalasan lah ya, pembalasan dari sebuah kejahatan Karta ini habis-habisan dibabat oleh Mas Jo ya, ya sampai banting tulang ini saya. Hujan-hujanan juga kan, kita hampir 3 jam lebih itu di sebuah hutan ya. Ya perjuangan ya, mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan. Mudah-mudahan bisa lebih bagus dari ini ke satu, harapan saya. Mas Jo ya. Baik, terima kasih Bang. Ke produser sih pengen nanya dong, dalam konteks di film ini buat para produser nih izin kalau boleh tanya ya kan, ada nggak sih kendala untuk melakukan menjadi produksi di sini gitu loh dalam film ini? Ya, jadi kendala untuk produksi sebetulnya lebih ke arah developmentnya karena film sequel itu jauh lebih bebannya jauh lebih berat daripada kita produksi film baru gitu, ada sequel kan. Artinya ada beban bahwa produk ini harus value-nya harus jauh lebih bagus dari yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi penulisan, kita script development-nya cukup lama. Penulisnya Pak Sapang Tariksa dan dibantu Mas Dio juga, jadi total sekitar 8 bulan untuk develop script doang. Oke, itu buat scriptnya aja 8 bulan ya? Jadi memang produksinya molor karena memang ada banyak sekali pertimbangan gimana caranya membuat sequel kedua dari Iblis dan Kandungan ini jauh lebih bagus dari yang pertama. Oke gitu. Buat ibu kasih dikit juga dong. Apa yang bisa disampaikan kira-kira? Kalau yang saya tahu kan aku kenal Pak Jo itu dari 2019 ya dalam Iblis. Iya. Nah dari sini saya bisa melihat ya Pak Jo itu yang saya kenal karakternya dia kalau ngambil keputusan nggak gegabah. Dia benar-benar dipikirin sampai benar-benar cari momennya pas banget gitu loh. Seperti sampai filmnya itu bisa sampai meledak ya, kayak termasuk dalam 10 urutan terbesar kayak kemarin Saranjana ya. Nah yang sekarang juga dia tuh pikirkan baik-baik, yang saya suka karakter dia seperti itu. Dan akhirnya ibu pun juga akhirnya oke, aku produserin kayak gitu ya. Oke. Kita support gitu ya. Gitu. Oke. Dan ke depan juga akan terus bisa kerjasama sama Pak Jo katanya. Jadi nanti Pak Jo akan bikin lagi nanti ya biasa ya kan seperti itu Ibu ya. Baik. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Terakhir tentunya untuk Pak Jo sendiri izin nih. Ya Pak Jo juga Mas Jo. Nah ini kalau dari film pertama dan kedua sequel ini kira-kira bakal ada lagi sequel selanjutnya nggak? Untuk IDK sendiri. Waduh. Panjang lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya bicara. Selamat terima kasih buat teman-teman wartawan sudah mau datang di tempat kita, gitu, udah menerima undangan kita. Ya, saya terima kasih dulu. Terus sebenarnya kita harusnya sebenarnya Iblis dalam Kandungan 2 ini adalah cikal bakal untuk kita bikin sebenarnya duluan. Oke. Karena Iblis dalam Kandungan 2 ini adalah sebenarnya jawaban dari semuanya gitu. Artinya sebenarnya kalaupun nggak nonton Iblis dalam Kandungan 1 itu nggak masalah gitu, karena semuanya package jawabannya ada di sini gitu loh. Nah tadinya mau dibikin gitu, tapi karena berhubung karena budget kan bicara tentang setting rumah sakit itu mahal. Oke. Setting rumah sakit itu mahal gitu. Nah yang pertama kan dibikin Mas Ade, teman saya juga Mas Ade dan Mas Tia gitu. Yang kedua ada perubahan, akhirnya saya yang pegang jadi sutradara gitu. Di sini sebenarnya saya menggabungkan horor dengan trailer sebenarnya. Jadi sini sebenarnya kita kalau disebut horor yang murni setan-setan itu hampir jarang ya. Kalau lo boleh tahu, sebenarnya kita lebih banyak di sini bicara tentang sosok manusia
yang jahat sebenarnya gitu, tapi lebih kepada kena terhadap keluarga ini dan bagaimana seorang Alani dan Petu anak angkat, makanya anak angkat dan ibunya Amelia ini ngangkat karena mereka kan nggak punya anak ya. Dan akhirnya tiba-tiba di Iblis dalam Kasus Satu kan diceritakan bahwa setelah 15 tahun dia baru punya anak, ya kan? Padahal dia udah ngangkat 2 anak adik kakak ini. Mereka itu adik kakak kandung, tapi bukan anaknya Amelia. Jadi secara histori kan sebenarnya mereka itu jadi chemistry di tempat mereka ini, bagaimana mereka saling menguatkan karena ada ancaman yang harus mereka, dan luar biasa Pitu dan Alani harus berjuang mati-matian untuk menyelamatkan ibunya. Sebenarnya seperti itu. Inti dari cerita ini sebenarnya adalah menyelamatkan Ibu Amelia. Di Iblis dalam Kandungan 1 juga seperti itu sebenarnya. Iblis dalam Kandungan 2 pun sebenarnya sama lainnya, tetap menyelamatkan ilmu kedua. Menyelamatkan Ibu Amelia. Dan memang benar ini pun juga tadi dibilang bahwa tidak hanya dilihat dari sisi horornya, tapi memang keluarganya kayak tadi dokter tadi bilang ya, pemeran dokter di situ memang lebih kayak ada nilai plus untuk keluarga yang bisa diambil dari film ini. Betul, karena ikatan kasih sayang ya. Iya. Saya rasa sih semua yang nonton Iblis dalam Kandungan 2 bakal nangis sih. Karena memang dramanya kuat banget. Kita memang selalu ya dari hati film, walaupun kita mau produksi horor, tetap unsur dramanya selalu kita tekankan, selalu. Makanya saya senang banget bahwa Widi mau nggak ya jadi Ibu Amelia pada saat itu ya Bu, gitu kan. Pada saat itu saya bilang, saya kalau milih pemain, saya harus kirim dulu nih naskahnya ke mereka. Saya nggak mau gitu loh, kalau mereka pemain cuma berdasarkan mau main aja, misal kata cuma butuh duit doang gitu ya. Dan mereka itu kata-kata saya kirimin dulu naskah, entah itu naskahnya detail banget ya Bu, detail sampai kate kesini ke situ, detail banget sampai detail ini nanti bersinggungan sama siapa, dengan ini dengan karakter ininya. Nah, Bu Widi mungkin jarang ngeliat sulungan naskah kayak gitu. Yuk ketemu. Oh, senang hati banget begitu ada Ibu Widi yang mau datang ke rumah saya lagi ya Bu. Ke rumah saya terus ngebahas, karena dia senang banget dengan karakter itu. Nah, sama dengan film-film saya sebelumnya juga dan yang akan datang juga itu sama. Semua pemain kita akan kirim naskah dulu. Kita bicara harga belakangan dulu. Lu suka dulu nggak? Iya, suka dulu nggak naskahnya? Mau nggak? Baru jadwal, baru harga. Iya. Dan itu salah satu. Ya, itu sebenarnya bisa ditawar. itu salah satu yang mungkin kayak Budi sendiri kenapa akhirnya mau menerima tawaran film ini dengan semua kinerja dari Mas Jo yang bilang dari pemberian tadi naskah terlebih dahulu dengan detail segala macam. Akhirnya kita mungkin kayak Budi sendiri bisa lihat, wah oke juga nih detail, dan mungkin jarang juga dengan yang disampaikan sama Mas Jo dengan sutradara yang lain gitu ya, lebih lengkap, lebih detail. Itu juga mungkin salah satu alasan Budi menerima itu ya. Yang tadi aku bahas sedikit ya, jadi bukan hanya detail ceritanya, tapi bahwa perkembangan karakter seorang ibu di sini itu nggak digambarkan seumum seperti cerita-cerita yang biasa. Misalkan, ya sebenarnya kan akan sangat aman kalau kita dapat peran yang memang di satu lokasi. Ibu itu di rumah, ibu itu biasanya ngapain sih secara general? Iya, betul, secara general. Padahal kan sebenarnya ibu tuh macam-macam. Ada yang bapaknya yang di rumah, ibunya yang kerja di luar, dengan segala macam tantangannya gitu. Nah ini perjuangan Amelia di sini, aku senangnya itu nggak digambarkan hanya begitu saja. Jadi itu yang bikin aku tertarik. Dan aku ngerasa itu yang bikin aku, ya udah datang deh. Ini beneran nih mau dibikin gini. Ntar biasanya kalau memang yang udah aku dengar cerita teman-temanku sih bisa berubah loh skripnya gitu, karena keterbatasan situasi dan sebagainya gitu. Bisa menjamin nggak kalau ceritanya akan seperti ini gitu. Dan cerita itulah dan karakter seorang Amelia tersebut yang agak menantang menjadi karakter seorang ibu yang mungkin secara tidak general, tapi ini lebih dari jadi seru kan, wah ini kayaknya keren gitu ya. Dia nggak mendadak terus berubah menjadi serigala dan apa sih? Iya. Sayangnya. Tapi sampai garis-garis ceritanya dan membuat seorang ibu
di sini gitu ternyata masih punya daya gitu. Oke, Iya. betul. Oke. Ya dibikin ibu lemah gitu ya. Iya, keluar dan juga anak-anak inilah yang bagaimana berusaha untuk mempertahankan rumah tersebut, keluarga tersebut ya. Iya, dan jujur kita bukan satu lokasi ya Bu ya. Harus di hutan, manjat ini, lagi ke sana, lagi ke sini di ruangan, banting-bantingan, naik ambulan. Banyak banget kejar-kejaran gitu. Jadi karena saya selalu kalau bikin film tuh nggak bisa kayak satu ruangan aja. Jadi memang banyak lokasi yang kita pakai dan kebetulan hampir ya 40-50% lokasi kita setting. Oh, seperti yang Adian bilang tadi kan asrama. Iya, kita setting sebagai rumah sakit. Yes. Terus kayak banyak ya Bu ya, kita setting ini rumah dia juga kita setting. rumah dia Ibu Mimon juga kita setting. Karena saya senang banget dengan art-art yang membangun. Karena punya effort sendiri, karena enak meletakkan kamera di mana. Iya. Oke. Terakhir untuk Pak Jo sebelum nanti aku lempar ke teman-teman media. Apa yang mau disampaikan dari Mas Rizky sebagai saudara untuk para penonton nanti yang pastinya terutama yang suka film horor lah. Sebenarnya saya tahu ya Indonesia itu udah jenuh dengan horor. Ya sebenarnya saya tahu gitu loh. Saya tahu banget kan kita kan dibombardir dengan horor lagi ya setiap minggu. Ya, tapi sebenarnya percayalah dari hati kalau bikin horor itu pasti akan beda. Bedanya apa? Karena jujur kita dari naskah itu sangat pengen yang terbaik. Bahkan ngegodoknya itu jauh dari sebelum itu sebenarnya kita udah bikin. Naskah itu udah jadi. Jadi nggak bisa kayak kita belum syuting naskahnya gimana gitu ya. Kita teman-teman itu udah megang naskah semua. Jadi di sini kita akan mencoba bahwa horor itu tidak hanya bicara tentang ngagetin aja, tidak bicara tentang kayak orang ditakut-takutin doang, tapi ini ada esensial di mana kita bisa mendeliver kasih sayang, terus merasa kehilangan, sedih, gembira, ketawa. Di sini kita banyak banget. Jadi elemennya dramanya sangat kuat. Betul. Berarti lengkap juga ya, komplit di film ini tidak hanya menyuguhkan tentang yang namanya tiba-tiba orang kaget aja, tapi ada cerita. Lokasinya luar biasa, bagus. Boleh tepuk tangan dulu. Selanjutnya saya mau lempar ke teman-teman media dong, yang mau bertanya silakan. Iya. Langsung aja. Saya Bobby dari exposeindonesia.com. Tadi Adit sempat bilang bahwa syutingnya syuting sehat ya. Mungkin bagaimana yang dimaksud dengan syuting sehat? Apakah karena ini film horor kan biasanya syutingnya malam atau memang syutingnya siang? Jadi ambil gambarnya di fog night gitu, cahaya dikurangin, nggak pakai lampu. Oke. Mungkin saya jawab sebenarnya syuting sehat kan sebenarnya dari segi jam. Bu Widi kerjasama dengan Bu Widi ini kontraknya udah jelas. Jam sekian ya, pokoknya saya bisanya sehari itu sekian jam. Saya nggak sebut gitu ya kan ya. Kerennya ini buat di produksi ini karena ada anak kecilnya, jadi di set semua kru, semua pemain itu nggak boleh ngerokok. Bukan nggak boleh ya, tempatnya ada. Tadi salah. Maksudnya ada khusus tempat kita kayak Bu, nih ya, wah, banting aja Mas. Tadi ganti Pak Jo. Jadi gini, aku senang sama Bu Widi itu orangnya, maksudnya telaten dan sangat konsen terhadap sesuatu yang ketika mau kerjasama. Jadi ketika mau ke sama saya itu maksudnya kalau bisa ada tempat yang jauh dari asap rokok gitu, kita sediakan. Gitu ya Bu ya, gitu loh. Terus jam sekian ini ya, pokoknya saya datang sekian, terus nanti ketemu lagi, misalnya saya harus sekian jam karena butuh istirahat dan sebagainya. Kita adopsi itu. Tapi sebenarnya bukan berarti nggak boleh syuting malam ya Mas. Mungkin datangnya itu jam 7 malam atau datangnya ini gitu loh. Tetap pulang pagi teman-teman ini. Tetap pulang pagi, tapi dari timeline waktu kita sesuaikan dengan kenyamanan pemain gitu loh. Kayak gitu, kayak ada tadi bilang ada tempat ini, ada tanya teman yang kita sudah tulis bahwa ini smokingnya nggak boleh merokok di sini.
ini Mokokonya di sini gitu. Walaupun kadang-kadang ada kue yang bandel ya. Tapi tenang aja, Mbak Widi kan, hah? Ada Mbak Widi? Oh, awas lo Mokoko di sini. Gak, tapi itu sungguh. Jadi saya senang dengan kerjasama yang ketika bekerjasama dengan pemain, kasih term and condition, tapi maksudnya masuk akal. Gitu. Dan itu enak kerjasama ke depannya. Jadi tidak akan membuat kita merasa bahwa tiba-tiba ada kosal ini, ada kosal ini. Karena lebih duluan dibuka, itu menurut saya akan membuat kerjasama menjadi nyaman. Jadi tidak ada merasa yang dirugikan. Masih dari hati. Oke, Pak, gimana Pak? Sudah puas dengan jawabannya? Masih ada yang bertanya? Baik. Oke, ada 1, 2 ya kan? Kita punya beberapa hadiah nanti yang bertanya ya akan dapat hadiah. Udah disiapin 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 50. 1, 2, 3, 4, 5, enggak 50, enggak boleh 50. Nombok kita urusannya. Yang kedua dari belakang dulu boleh? Dari depan dulu. Nah, oke. Nama siapa dari media mana? Silakan dan pertanyaannya. Mungkin kalau siapa gitu, monggo. Udah Pak. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Sore. Ya, selamat Bang Jo untuk launching poster dan trailernya yang sedang kalian dua. Tadi sempat di spill ya, Bang Jo bilang bahwa ini yang pertama kan 2019, jaraknya ini 2000. Ya, apa pertimbangannya? Apakah ada perbedaan? Karena kan tadi di spill ini KWD juga menjadi pengganti yang pemeran yang sebelumnya gitu. Kemudian tadi spill juga mengenai lokasi juga, itu lokasinya keren banget ya. Jadi kita lihatin juga ada serem juga sama gedung itu di mana sih. Nah langsung ke KWD, ini kan film pertama setelah istilahnya cuti comeback pertama ya. Horor juga. Iya, dan tantangannya apa nih sebelumnya menggantikan yang pemeran sebelumnya? Tadi boleh di spill nggak? Makasih. Oke, silakan. Berarti ke KWD ya. KWD dulu boleh. Iya. Oke, selain jalan cerita Amelia di IDK 2 ini menantang, seru banget. Memang akhirnya ada nama tersebut bahwa aku menyambung Amelia ini dari karakter sebelumnya gitu. Aku nggak ada masalah sama sekali. Malah dulunya memang bener. Sampai sekarang bahkan aku dibilang mirip-mirip gitu. Jadi kalau kemana-mana pasti orang kalau nggak salah sebut namaku tuh pasti namanya Nafa gitu kalau kita mau sebut gitu. Dan itu udah jadi lucu-lucuan, kita kalau ketemu juga gitu. Dia memang ada campurannya, aku kan Indonesia asli ya kan gitu. Jadi intinya sebenarnya ya itu pujian lah. Jadi buat aku ya udah kenapa sih gitu. Dan emang karena aku suka karakternya gitu. Kalau memang karakternya nggak berbicara gitu, mau cerita sebagus apapun, mohon maaf nih, ceritanya bagus, tapi karakter yang aku mainin itu kayak oh gini aja ya gitu. Ya kalau bisa diubah, kita ngobrol penulisnya sih keren banget, tapi kan siapalah kita gitu ya. Jadi buat aku antara lain dua itu Mas. Jadi tantangannya hampir sebenarnya kembali lagi kepada tuntutan karakternya, bukan tantangan menggantikan siapa gitu. Karena ceritanya juga beda dan pemain-pemainnya juga memberikan energi yang beda gitu. Dan alhamdulillahnya memang berjodoh karena jadwalnya juga bisa. Dan secara budget juga alhamdulillah kita cocok. Jadi kesulitan apapun ya namanya pekerjaan secara profesional aku benar-benar lalui ya. Saya nggak bilang produksi ini sempurna banget sih, enggak. Tadi juga seneng ada pembahasan tentang sehat dan sebagainya gitu. Ada masa-masa di mana saya juga harus beradaptasi dengan situasi yang sulit ya. Gitu, dan itulah indahnya bekerja sama dalam sebuah produksi film. Mau PH kecil, PH besar, dan seperti tadi saya ulang lagi, kadang PH besar dengan karakter, dengan cerita yang bagus banget, tapi karakternya kok begini gitu misalnya. Jadi segala sisi buat aku memang berjodoh. Di tahun 2002 kemarin aku berperan sebagai Amelia di IDK 2. Terima kasih dari Afif Televisi. Baik, selanjutnya tadi yang ngomong banyak. Oh, karena di sebuah hadiahnya banyak ya. Terus satu lagi Pak, sabar. Satu lagi. Lokasinya itu di Gopin, itu sebenarnya apa? Asrama Hutanan ya? Diklat ya, kampus Diklat, tapi yang namanya punya permintaan kadang suka Diklat ya. Iya, suka terbengkalai. Dan itu nggak pernah diinapin lagi. Nah, jujur kita syuting di situ sebenarnya nginap di sana, semua kru di sana. Jadi semua asrama itu di set jadi rumah sakit dan kita nginap di kamar-kamarnya tadi. Waduh. Ya, memang sih selama hampir 10 hari ya.
10 hari kita berada di sana dalam satu lokasi itu, gitu loh. Jadi itu memang kita setnya di sana dan nginap di sana. Jadi kalau kita makanya sehat ya, karena di situ-situ juga. Tuh Bun, oh syuting. Di situ kita tinggal di situ. Terus yang kenapa bikin Idika 2 ya? Kenapa apa? Tadi Mas Jaraknya. Oh iya, sebenarnya kan ini kan kalau dari timeline cerita melanjutkan ya, melanjutkan. Amalia juga tetap hamil juga, tetap ini gitu. Sebenarnya melanjutkan kenapa? Karena sebenarnya jujur dari Idika 1 itu ada ketidakpuasan saya terhadap pertama PH saya pada saat itu baru pertama kali bikin horor. Pengalamannya nggak banyak gitu loh. Terus kedua PH saya pada saat itu pun tayangnya setelah COVID. Bayangin, syuting 2019, tayangnya 2002 gitu. Bayangin 2019 tahun 22 karena COVID ya, bukan karena kita udah dapat tanggal tayang tapi pada saat itu COVID. Dan itu pun sebenarnya Idika 1 itu saya nggak tahu ya, mungkin dia beruntung gitu. Pada Idika 1 itu kan COVID lama gitu ya filmnya. Terus tiba-tiba semua film mundur. Dan pada saat slot saya itu slot KKN. Saya sebut aja nama judulnya. Slot saya, masa saat tayang itu KKN, mereka pada mundur. Ini gelombang 2 COVID gitu. Saya dengan percaya dirinya bahwa buat saya ya udahlah ya, namanya juga dikasih tanggal tayang gitu kan. Oke, saya ambil. Ternyata di luar dugaan, hari pertama kita mencetak hampir 30.000 penonton. Padahal bioskop itu buka selang-seling. Betul. Jadi 1 bulan 1-1 30.000 pada masa COVID gitu hari pertama ya. Kita kaget ya Denika ya, sampai kita wow gitu. Walaupun jujur ya, ulasan Idika 1 mungkin agak kurang bagus gitu. Tapi saya ingin menjawab di sini. Percayalah bahwa kami selalu belajar dan akan selalu berikan terbaik. Jadi dari pilihan produksi, dari semua pemain, dari segi cerita, bahkan dari kamera, sound, semua kita upgrade semua. Karena kita ingin menunjukkan kita mau berkembang. Oke. Baik, kita mau kasih kesempatan berapa lagi? Berapa lagi yang ambil? Habis aja? Oh, baiklah. Sebentar saya hitung dulu ya, biar dari pas, biar pas. Kalau nombor ribet urusannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang nanya dikasih dong. Iya, nanti kita kasih barengan. Nanti dari Pemdaninya langsung akan memberikan hadiahnya. Oh iya, dari kasih sini. Berarti ini udah 3 orang ya? 3 ya. Ini ketiga. 2, 3, 4. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Topanto dari Media Historika Film. Aku ingin bertanya ke Bang Jo. Ini pasti kan Iblis dalam Kandungan 2 Deception bakalan tayang di Indonesia, dan apakah nanti bakalan tayang di Asia Tenggara juga, Pak Jo? Nah, dan satu lagi pertanyaannya, kenapa memilih cast-cast yang ini? Alasannya kenapa? Bisa di-spill? Terima kasih. Oke. Terutama yang baru ya, dari ide yang pertama Mas udah ada. Film ini bahkan jauh sebelum mungkin 1 tahun yang lalu kita udah dikontrak oleh distribusi Malaysia. Jadi udah jauh, mereka belum nonton filmnya tapi udah kontrak kita. Dan kita akan tayang 3 hari setelah Lebaran di Malaysia. Mantap. Iya, 3 hari setelah Lebaran ya, kan kita kan sebelum puasa ya. Iya. Jadi kita udah jauh lagi dan udah, karena jujur Iblis dalam Kandungan 1 ternyata sukses di sana. Oke. Iya, Iblis dalam Kandungan 1 lumayan penonton di Malaysia dan cukup familiar dengan IDK. Jadi IT ini tetap berjalan gitu. Terus kalau tadi kenapa memilih cast ini? Ya pertama sih ya, kalau kayak Dedira dan Adian kan melanjutkan ya. Iya betul. Iya, masa saya ganti gitu. Terutama yang baru-baru pengganti yang baru. Saya senang dengan kreatif Sustain Miranda ketika saya menulis itu dengan Pak Asap, saya sebenarnya nggak terlalu menulis full, tapi Pak Asap sebenarnya menulis full. Kita ada karakter Sustain Miranda nih gitu kan. Siapa yang mau ini? Saya lihat kayak muka yang judes siapa ya? Saya belum pernah kerja sama Budayu, sumpah. Saya belum pernah kerja sama Budayu di Dari Hati pertama kali ya Bu. Pada saat itu dan akhirnya kita udah 3 film kita ya di Dari Hati yang belum tayang aja, kita udah 3 film sama Budayu gitu. Dengan karakter yang berbeda. Budayu, Bu Pipin, saya tuh suka pada saat dia Jalan Pos Sandakala ya. Ya, Jalan Pos Sandakala pada saat itu saya lihat, wow, ini ada ibu yang bisa
Di sana kan jahat ya. Di sini apakah dia jahat? Kita lihat. Ya kan, gitu loh. Terus Mbak Widi saya suka lah. Saya tahu lagu-lagu dia. Itu dia. Dia di syuting bisa nyanyi-nyanyi deh. Iya, jadi kalau lagi pas break segala macam. Oh dia bawa polemik, gitu. Hibur kita gitu ya. Dan maksudnya terus pada saat itu kan saya sering lihat ya Bu Widi aktif lagi aktif di film, banyak banget saya lihat. Wah, ini kalau dikasih yang agak tantangan sedikit mau nggak ya Bu Widi? Karena karakternya ini pasti akan pasti luar biasa kalau dia mainin gitu. Kalau dia mau yang hip-hopnya gitu. Tapi kan sudah berkeluarga, takutnya kan karena jujur di sini udah setengah action ya Bu ya. Iya. Oh, bulat-bulatan, jam 3 pagi kita. Jadi benar-benar ibu, tapi saya senang makanya Bu Winnie ngasih term and condition dia karena dia berkeluarga, kan saya pahami itu karena dia seorang ibu, saya juga tahu bahwa ada keterbatasan dan itu kita akomodir. Ya, dan unggahan terakhir itu adalah maksudnya saya pilih dia itu pada saat saya harus lakukan casting ya. Saya tahu kalau dia ada beberapa main film, terus dia suruh panggil ke kantor dia, lu coba jadi bagat gitu, jadi bagat coba gitu. Terus dia bilang, saya kasih nih bagat, tapi lu kasih deh 2 kali kalau nggak salah dia harus datang ke kantor saya, terus harus liatin actingnya berapa kali kita di ini ya, karakter ini dapat nggak kamu, dapat nggak gitu kan? Karena dia jujur kalau untuk scan yang paling panjang di dalam layar lebar ya, banyak dapat peran baru ini. Oke. Saya kasih dia karena memang pas casting, wah ini bagus sosok dia mana. Dan ternyata cast yang baru pun ya artinya ada hal yang baru juga. Salah satu tadi Bara jadi Bara itu ya. Ya mungkin ini salah satu film atau film pertama yang punya panjang, yes, luar biasa. Oh siap, penunjuk lagi 2. Oke. Udah berapa tadi saya tulis kotak kelebihan hadiahnya? 4, ini ke 5. Oke. 5, 6. Ini kasih Mas. Ya. Udah 4 ya. Iya. Kebagi semua tuh. 4, 5, 6, 7, 8. Baru bagian terakhir. Cek. Iya, penutup ada ya. Oh terakhir. Iya. Oke. Ya. Pertanyaannya sulit Pak. Iya. Jadi masih bikin dulu Mas Jo kayaknya ya. Silakan Mas. Perkenalkan saya Yudi dari dinews.id. Ini kan di film yang ini tadi Bang Jo bilang ada beberapa upgrade yang dilakukan ya, di-upgrade dan lebih dimaksimalkan dari IDK yang sebelumnya. Nah ini dari segi anggaran atau biaya produksi apakah lebih besarkah gitu kan? Pertama itu. Kedua, apa target yang ingin dicapai di film IDK 2 ini? IDK 2 ini. Oke. Yang ketiga, akan adakah lagi sequel berikutnya? Oke. Itu aja sih. Oke. Mungkin Mas Jo sebelum dilempar mic-nya ke depannya dulu. Siap, sekalian. Ya, halo, selamat sore semuanya. Saya dari Estan Movie. Saya ingin menanyakan soal kan ini pemeran baru ya. Nah, di situ ada kesulitan nggak sih pas lagi syuting di situ yang harus di-tag berulang-ulang dan terus yang ada adegan bayinya itu kan kayak persalinan gitu. Apakah sulit melakukan adegan tersebut dan juga harapan yang di sini untuk pembuatan film buat kita semua sebagai penonton itu apa? Ya. Oke, bisa dicerna untuk pertanyaannya ya. Oke, baik, terima kasih. Kita akan jawab dulu untuk Om yang di belakang. Iya. Om Jo. Yang pertama terkait budgeting. Bener ya? Kalau dari budget pasti ya Pak, karena syuting day-nya aja IDK 1 itu jauh dengan ini. Terus settingnya kalau di IDK 1 itu cuma 1 rumah Pak. Ya. IDK 1 itu settingnya cuma 1 rumah. Terus di kita situ, kalau ini banyak banget. Terus kita juga membuat kostum safety-nya itu kita bikin hampir ratusan, ya. Ratusan, figurannya juga melibatkan, ternyata kita juga melibatkan figuran yang hampir, ya banyak lah, hampir ya 500 sampai hampir 1000 kali. Wah, ya kan? Iya, karena kita memang pengennya agak besar ya, karena memang saya selalu menargetkan bahwa karena orang kan nonton di IDK 1 ya, saya jujur ketika lihat banyak komentar di beberapa sosmed itu bilang bahwa wah ini filmnya gini gitu, maksudnya agak minus lah banyak gitu. Saya ingin membuktikan dan bahkan ini kan film kedua saya menjadi
bangku sutradara setelah Saranjana gitu. Iya. Saranjana kan juga saya sebenarnya tidak terlalu berpengalaman jadi sutradara. Dan kedua ini saya ingin explore lebih banyak apa yang kepala saya tuangkan biar ini loh. Kalau ketika saya dikasih budget agak longgar, saya akan berikan yang terbaik gitu. Itu sih sebenarnya gitu. Jadi itu yang membuat lebih maksudnya Indika 2 dijamin harusnya tidak rugi nonton di bioskop. Iya, karena dengan semua perbedaan tadi ya Pak ya. Oke. Terus tadi satu lagi tadi ya Pak ya? Target. Ya. Oh, kalau sequel kita sebenarnya Indika 1 pun sebenarnya kita tidak memikirkan sequel ya. Gitu. Jadi kita selalu membuat ini selesai. Oke. Ini selesai dan memang bisa dinikmati. Kalau nanti pun ada sequelnya itu maybe nanti kalau kepikiran aja. Oke. Kalau tuh. Ya. Jadi belum ya setidak-tidaknya ini dianggap selesai ya. Untuk kalau punya rencana sequel lagi mungkin kalau lagi kayaknya perlu atau kepikiran oke deh. Kalau enggak ya enggak gitu ya. Gitu kayaknya gitu. Jadi ada juga pertanyaan adegan mana yang paling menantang jadi harus diulang-ulang gitu ya? Iya, berapa kali? Iya. Ada satu di ruangan operasi gitu ya. Itu bukan spoiler kan? Iya, Kalau kan ada di sini. Iya, ruangan operasi bayangkan seorang Denira gitu ya. Nih lihat nih ya yang mulus begini udah kayak porselen ya. Terus dia harus jatuh dengan banyak pisau-pisau itu. Itu aku yang senewan lihat anak orang. Kalau kita nih bekas-bekas luka lumayan banyak nih ya. Udah deh nggak apa-apa. Kalau dia tuh sempat kena semua kan? Ingat kan? Jadi itu kan dia harus bertahan dengan pose itu lama loh, 2-3 jam gitu. Lalu ada Adiat juga di situ. Jadi emang bener-bener kayak aku senewan aja itu tuh diulang-ulang bagian yang bener-bener kena kulitnya gitu. Ada lagi tapi nggak jadi spoiler karena berkaitan sama Ibu Dayu yang sangat beresiko juga gitu. Jadi buat aku banyak kalau mau disebutin yang ya, tapi nanti jadi spoiler. Kalau mau disebutin yang menantang dan memang kami ya pemeran ya begitu resikonya gitu di lokasi seperti itu. Nggak ada horor-horor penampakan setan, tapi horor beneran kena badan gitu ada. Betul, dan ini tadi pertanyaan yang Bapak di depan tadi sulit nggak sih gitu kan? Ya sulit kita seperti udah dijawab semua ya. Udah lengkap berarti ya. Harapan dengan adanya Indika 2 seperti itu ya untuk para penonton. Kira-kira? Ya pasti sih ya tadi ya. Sebenarnya saya sudah jawab juga. Saya ingin memberikan experience bahwa kita itu memberikan yang lebih baik. Gitu. Nonton itu kan sebenarnya gini ya. Pengalaman nonton teman-teman sebenarnya udah banyak, apalagi wartawan film ya. Setiap minggu dapat film dan sebagainya. Tapi apakah film itu akan memorable atau tidak terhadap penontonnya? Saya mengharapkan bahwa dengan Indika 2 ini ya di sini kita pengen selalu berkesan sehingga dapat mulut ke mulutnya bahwa Indika Iblis dalam Kandungan 2 ini memang sebuah film yang layak kalian tonton dan ketika beli ke bioskop saya nggak merasa rugi gitu. Betul. Tepuk tangan lebar. Kenapa ya? Sudah berapa orang lagi kira-kira? Bapaknya kasihan ya, Bapak kasih kesempatan Bapak ini. Dan kebetulan Bapak hari ini juga sudah iya, Bapak ngomong loh. Dan hari ini juga kebetulan ya, teman-teman parawan Indika 2, Bapak tadi cinlok di sini langsung lamar orang di sini lagi. Betul nggak? Tuh. Pak, silakan pertanyaannya Pak, langsung aja. Saingan kegantengan aja sih. Gara-gara Denira. Ya, saya Arul dari film. Saya dengan Pak Yan itu sudah membawa Mr. JJ ini ke Singkawang. Di depan sekolah, anak sekolah. Ada 4 sekolah. Dan kami tidak salah pilih ya Pak Yan ya. Memang JJ ini cerdas gitu. J, ada satu hal yang saya ingin kulik dari perannya Ananda George. Kata ini kan kalau kita lihat Reception itu kan tipu muslihat. Jadi hati-hati dengan kata. Sebenarnya kata tadi sudah punya beberapa benang merah dari film ini. Karena justru yang saya melihat itu dari Suster Miranda gitu loh. Dia anggotanya kata kan. Oke, udah spoiler sebenarnya. Udah terlihat mau dibawa. Tapi spoiler itu bagus, Bos. Curiosity itu menimbulkan orang pengen tahu. Kalaupun saya membuka semua apa yang menjadi isi dari Iblis dalam Kandungan, tapi secara visual dia kan tidak mencukupi, ya benar ya Kak ya. Jadi dia harus tonton. Kalau menceritakan orang per orang kan, nah
premisnya adalah yang pengen saya tahu, apakah ini ada suatu illegal transaction pada organ-organ vital kah yang menjadi premis dari film ini? Karena saya menganggap ibu produser kalau hanya memproduksi sesuatu horor yang cemen, saya pikir uangnya sayang ya kak ya. Harus ada message kan ya. Gua hampir bilang message lagi. Message dari film dari IDK ini, Jo. Saya mungkin pengen ke Karta aja karena Karta ini kan ternyata memang saya udah curiga lu akan dihidupkan lagi bos. Ya kan. Nah persoalannya ini kan adalah ada Suster Miranda gitu kan ya, yang menjadi anggota sekte sama Kak Pipin gitu ya. Mungkin dari Karta dulu aja gitu loh. Baru mungkin ke JJJ. Dari Deception tipu muslihat yang kita bangun itu kan sebenarnya bukan creature ya, tetapi ada inner terror dari dalam diri kita gitu. Jadi ketakutan yang paling mendasar itu kalau misalnya justru kita yang diubah-ubah dengan diri sendiri. Ya kayaknya, ya kan? Jadi kalau misalnya dengan Kak Dayu setuju banget, Jutek, Judes, itu matanya kayak penari Bali ya Kak Pipin ya. Kalau perhatikan dengan, ya ini belum tergantikan soalnya, ya kan? Jadi kalau dia marahin kita, itu traumanya bisa 3 tahun. Padahal cuma 3 menit gitu kan. Oke Kak, itu aja. Oke, baiklah. Jangan terkesima gitu. Enggak, aku justru terkesima banget. kita lagi dengerin apa namanya dosen ya, dosen. Dia tausiah. Kalau pengen muji aja. Iya, memang keren. Masya Allah, tabarakallah, Pak ya. Siap. Baik, berarti ke Karta dulu ya, pemeran Karta. Oke. Wah, silakan. Ini biang masalah di IDK katanya. Beliau sendiri kan ngomong tadi kan. Iya kan? Ngomong Pak. Ayo Karta. Dia yang minta diskon uang 2 didikin. Oh iya. Soalnya nggak ngancam-ngancam. Iya. Mas, ini kalau nggak ada gue mas, nggak akan naik lagi. Oh, mau. Iya abangku tersayang. Siap. Apa pertanyaan bang ya? Gue udah rekam. Iya. Harus kelihatan cerdas dong Kak. Iya. Hai. Iya, bicara tadi udah ditebak oleh abang kita. Abang kita ini pintar masalahnya. Betul. Ini kita harus hati-hati ya dalam menjawab. Kalau memang si Karta ini habis begitu saja sih bang, sebetulnya tidak akan ada sesuatu di IDK 2 ini. Makanya waktu di IDK pertama itu tidak dibikin ada adegan telepon itu adalah si Karta waktu itu ya, dibikin abu-abu waktu itu rencana kedua. Nah makanya di IDK ini Karta ini pokoknya betul-betul dieksplor banget. Tokoh Karta ini beda dengan IDK yang pertama yang menurut saya tidak terlalu menonjol, tapi yang menonjol itu adalah tipu muslihatnya itu ya, yang orang tidak menyangka waktu itu disangkanya Karta ini adalah baik, tapi ternyata di ending waktu itu kan yang meranin apa Mbak siapa? Mbak Ingrid Wijanarko kan waktu itu kan sebagai si apa namanya, siapa namanya itu Mas Jo? Nyai Respati. Maaf itu udah bertahun-tahun bang, jadi lupa nih saya. Iya benar, Nyai Respati yang jadi dukun beranak kan waktu itu kan, dan penonton juga nggak ngira nih Karta ini disangkanya memang mau nolong kan, tapi ternyata di ending kan dia bangsatnya ya sebetulnya kalau bahasa kasarnya. Tapi ini saya nggak mau spoiler lah. Pokoknya saya menuangkan apa yang saya bisa, memaksimalkan apa yang diingin oleh Mas Jo. Nonton di kedua, saya jamin nggak nyesel. Kelompok sekte ini dulu titipin Miranda ke sakit ini gitu ya. Dia mau tahu aja. Iya, mau tahu. Kalau bicara masalah Suster Miranda, menurut saya tonton saja tanggal 27 Februari. Iya. Ya Allah, sangat cerdas. Iya kan? Kalau udah dikasih tahu semua, dia nggak nonton kan sebenarnya. Dia tahu semua ceritanya. Oke. Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan apa tadi? Pak apa? Oh, mungkin jawab tadi yang apa? Kenapa spoiler kok diliatin spoilernya gitu. Sebenarnya di sini nggak spoiler, kalian pasti akan tetap terkaget-kaget sih sebenarnya gitu. Ya, poinnya tuh akan tetap terkaget-kaget. Saya tahu, saya bikin 2 versi trailer tadi, makanya saya bikin kan. Versi 1 tidak ada menyinggung
sekte terlalu dalam. Trailer 2 memang ada yang kita tonjolkan, tapi tenang, kita tidak hanya bicara sekte, itu terlalu biasa ya Pak, terlalu biasa banget. Ada rahasia-rahasia yang mungkin ketika nonton kalian akan gini gitu, karena itu yang terpenting itu sih sebenarnya. Dan jangan lupa kalau pengen tahu 27 Februari itu 24 itu ini 24 ini. Ini 24. Oke, siap. 27. Pertanyaan terakhir apa Pak Karo apa tadi? Terakhir tadi apa Pak? Karena saya kalah cerdas sama Bapak, jadi bisa diulang lagi Pak, apa kira-kira Pak? Pertanyaan lagi selanjutnya. Enggak ada. Dia lupa. Jadi kan. Pas. Pertanyaannya ya, cuma apa? Enggak ada. Oh iya. Kalau itu kita bicara tentang ya tadi apakah ini tadi ada organ vital apa bla bla gitu ya. Saya ingat ya, lumayan gitu. Terus ya itu sebenarnya apakah ada ke arah sana sebenarnya? Bisa bisa ya, bisa tidak. Gitu. Bisa ya, bisa tidak. Kalau tidaknya ya itu tadi apakah hanya berbicara sekte atau berbicara tentang ada, karena kan sebenarnya sekte itu tidak berbicara tentang hanya sebuah perkumpulan, tapi ada hal besar yang sebenarnya mereka tujuannya apa, dan menyokong sekte itu apa, pemasukannya di mana, dan sebagainya apa gitu. Karena sekte itu orang di Indonesia itu selalu dasar banget gitu, kayak sekte itu sesat gitu. Padahal kan sekte itu ada tujuan, ada kayak menopang bagaimana mereka harus berjalan, perkumpulan itu terus ada harus kenapa gitu loh. Apakah itu dibalut oleh sekte, sekte ini benar-benar hanya sesat aja, atau sebenarnya ada maksud di tujuan di belakangnya? Karena ada hal besar sebenarnya yang ada di bisnis ini. Kalau iyanya bisa jadi, karena itu rumah sakit Pak. Ya kan? Itu ya, menurut saya sangat politisi sekali kan? Luar biasa. Jadi ya kalau saya bilang satu-satu lah, imbang lah. Kecerdasannya seimbang lah ya. Oke. Bahaya jadi. Gitu. Saya mau nanya Pak Produser. Boleh. Oke. Johan, saya suka lihat trailer tadi ya, karena ini bukan cuma horor tapi ada trailer. Ada trailer dan ada action ya. Bukan cuma hantu setan, malah saya nggak lihat hantu setannya, saya lihat justru manusia yang lebih jahat daripada iblis. Ya. Siapa? Dan kalau trailer tadi, tapi pertanyaan saya untuk ibu produser yang di belakangnya, penontonnya mendekati 500 ribu penonton. Ini sejuta Pak ya? Setengah juta. Ya. Kurang lebih 490-an. Iya. Betul, Ibu? Nah, jadi apakah film ini bisa 2 kali lipat? Amin. Ini pertanyaan menurut Ibu produser, bagaimana cara mempromosikan film ini? Karena sekarang saking banyaknya film Indonesia, ada 270 film unveil untuk main di bioskop pada saat ini. Pada setiap hari Kamis ya, bukan cuma 2 film, bukan cuma 3 film, bahkan bisa 4 sampai 5 film, dan dari 5 film yang tayang, 2 diantaranya adalah horor. Bagaimana Ibu untuk mempromosikan film ini? Saya pengen dengar Ibu bicara. Baik, terima kasih. Baik Bu, dapat tantangan Bu. Ini pertimbangan pribadi ya. Iya. Kamu wakili kami pada Oke Bu, gimana Bu tanggapan Ibu? Menurut saya sekarang kalau buat gimana supaya satu film itu bisa sampai penontonnya banyak, kan sekarang banyak cara sosial media, cara gimana kita mendistribusikan film itu kan banyak dari teman, sahabat itu sebenarnya langkah yang paling bagus yang kita akan lakukan sih. Dan maksudnya strategi marketing kita juga kita udah persiapkan dengan baik. Dan maksudnya saya yakin untuk film ini penontonnya bakal lebih dari desa pertama. Walaupun tadi mungkin yang disampaikan sama Bapak itu pada tanya. Oke. Film ini dimajukan 1 hari ke depan karena menyambut tahun baru Imlek. Yes. Iya. Jadi bukan hari Kamis, Joyo, tapi hari Rabu. Filmnya Iya. tayang bukan pada hari Rabu. 27 Februari. Acaranya baru Februari. Tanggal 24. Ini kan nanti ini
Kita masih lama Pak, masih 1 bulan lagi. Iya. 1 bulan lagi Pak. Iya. Nonton dulu. Oh, mungkin tadi Bapak berpikir film yang akan kita launching juga di perdana itu berbarengan dengan film-film yang lain, ya kan? Ya, dua Pak. Ternyata baru 1 bulan lagi depan Pak. Ini Makin banyak. makin banyak Pak. Itu baik. 5 film. 5 film tuh di tanggal yang sama itu Pak ya. Baik, dan ternyata Ibu sudah punya taktik tersendiri bagaimana caranya agar film ini kedua ini bisa lebih sukses dari yang pertama dengan semua yang dimiliki ya, dari marketing dan segala macam ya. Percaya ya Bu ya. Yakin. Tepuk tangan Anda. Oke, terima kasih. Udah cukup.